Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman, anak-anak semuanya. Di sini saya akan coba membahas, ini prediksi saya tentang soal ujian sekolah matematika yang terbaru untuk tahun 2022. Ini saya ambil berdasarkan soal-soal US tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang pertama, di sini akan saya mungkin menjelaskan sedikit materi tentang ujian sekolah SD ya, di mana ini saya rangkum dari materi kelas 4 sampai kelas 6. Dan ini biasanya keluar di setiap ujian sekolah ya. Hanya mungkin variasi soalnya saja, beragam soal ya. Karena di matematika itu banyak banget versi soalnya. Baik, ini ada 11 pokok bahasan, ada penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat, ada cara mencari FPB dan KPK, nilai pecahan, penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan seterusnya sampai statistika ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan coba merangkum beberapa soal di sini yang semoga bisa membantu teman-teman ya. Baik, yang pertama ini soal untuk mencari FPB dan KPK. Kenapa saya tidak menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat? Karena itu gampang ya. Bisa 200 tambah 300 dan sekian-sekian bentuknya ya. Jadi saya langsung di FPB dan KPK. Nah, teman-teman, yang pertama akan saya jelaskan tentang bagaimana sih cara mencari FPB. Ya mungkin banyak dari antara kita teman-teman yang sudah lupa ya. Jadi langsung saja saya anggapin nomor pertama, yaitu FPB dari 24, 60, dan 90. Nah, ini adalah cara yang sering saya gunakan dan menurut saya ini lebih simpel. Yakni 24, 60, dan 90. FPB itu adalah angka pembagi yang bisa dibagi tiga-tiganya. Karena di sini ada 3 angka ya. Berarti kira-kira angka berapa? Kita coba langsung dibagi angka 6. 24 dibagi 6 sama dengan 4, 60 dibagi 6 sama dengan 10, 90 dibagi 6 sama dengan 15. Nah, teman-teman, dari 4, 10, dan 15 tidak bisa lagi dibagi oleh angka yang sama. 4 dan 10 bisa, tapi 15 nggak bisa. Karena tidak bisa, maka FPB dari soal ini adalah 6. Jadi untuk nomor yang pertama, itu jawabannya adalah 6. Terus ini ya. Oke, 6 jawabannya. Terus yang kedua, saya anggap ini soal nomor 2, yaitu KPK dari 12, 18, dan 36. Hampir caranya sama, 12, 18, dan 36. Hanya sedikit ada perbedaan konsep, di mana nanti kalau di KPK, meskipun salah satu angka tidak bisa dibagi oleh angka yang sama, masih boleh berlanjut. Kalau FPB, kalau salah satunya saja tidak bisa dibagi, stop, jangan dibagi lagi. Nah, contoh ini kita coba bagi dengan 6. 12 dibagi 6, 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Nah, sekarang masih bisa dibagi antara 2 dan 6 dan 3 dan 6. Saya bagi dengan 2 terlebih dahulu. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Ketika tidak bisa, ditulis lagi aja 3-nya. Ya. Jadi kalau tidak bisa dibagi, tulis lagi. Terus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sekarang sisa pembaginya itu 1, 3, dan 3. Berarti ini juga kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 kan tidak bisa. Tulis lagi aja satunya. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, maka angka KPK-nya itu ini. Tinggal kita kali. 6 kali 2 kali 3. 6 kali 2 sama dengan 12. Ya. 6 kali 2 kali 3. 6 kali 2, 12 kali 3 sama dengan 30, 36. Jadi ini adalah FPB-nya. KPK-nya. Sesimpel itu ya. Tapi bagaimana kalau misalkan soal 12, 18, dan 36 ini mencari FPB, berarti jawabannya 6. Kenapa 6? Karena hanya angka 6 yang bisa dibagi sekaligus oleh 12, 18, dan 36. Tapi karena ini mencari KPK, boleh dibagi lanjut. Oke? Sampai situ untuk mencari FPB dan KPK bisa? Bisa, harus bisa. Karena ini gampang ya. Yang penting pahami konsepnya. Kita maju ke soal selanjutnya. Nah, ini tadi karena berdasarkan materi nilai pecahan. Artinya apa sih nilai pecahan? Artinya, berdasarkan sebuah gambar, kita bisa mengetahui nilai pecahannya. Jadi, konsepnya seperti yang pertama. Gambar yang pertama ini kan ada 2 bagian. Ya. Karena satu yang diarsir, maka kita tulis 1/2. Nah, untuk gambar yang kedua ini, ada 4 bagian. Berarti kan? Yang diarsir ada berapa? Yaitu ada 2. 1, 2. Totalnya ada 3, 4. Ya. Jadi karena ada 2 yang diarsir, kita tulis 2/4. Tapi kita sederhanakan jadi 1/2. Sekarang gambar yang ketiga ya. Di situ totalnya itu ada 6 bagian. Kita tulis per 6. Itu kan ya. Nah,
Ada berapa sih yang diarsir? 1, 2, 3. Berarti kita tulis, oh sorry, ini kok saya tulis di bawah ya, sorry. Ini harusnya penyebutnya 6, atasnya 3. Nah, ini kita sederhanakan jadi 1/2 juga karena sama-sama dibagi 3. Itu yang dimaksud dengan nilai pecahan ya, berdasarkan gambar yang diarsir. Next, nah ini teman-teman ada bilangan pangkat, yaitu 8 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 2197. Mungkin kalau akar 8 pangkat 3 gampang, karena 8 pangkat 3 itu kan sama artinya dengan 8 kali 8 kali 8. Hasilnya 512. Nah, yang mungkin masih bingungnya itu akar pangkat 3 dari 297. Sebenarnya gampang. Ya, kita cek saja. Angka berapa kalau dipangkatkan dengan 3, hasilnya itu di bawah 2, yaitu angka 1. Karena cuma 1 pangkat 3 yang hasilnya 1 di bawah 2. Terus angka berapa kalau dipangkatkan dengan 3? Belakang itu hasilnya itu sama dengan 7. Ingat baik-baik, yang belakangnya 7. Ya, ingat 1 pangkat 3 sama dengan 3, 2 pangkat 3 8, terus 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti jawabannya 3. Berarti ini sama dengan 13. Maka perhitungan dari soal ini adalah 512 dikurang 13. Berarti berapa? 499. Ini jawabannya. Gampang kan? Oke, good. Baik, kita ke soal selanjutnya. Nah, sebuah taman berbentuk persegi dengan luas 1.600 cm, pangkat 2 atau persegi ya, panjang sisi. Ingat, luas dari taman itu rumusnya sisi kali sisi. Maka untuk mencari sisi itu akar kuadrat dari luas. Ya. Atau untuk mencari sisi, kira-kira angka berapa kalau dikali dengan angka itu sendiri, hasilnya 1.600 di soal ini ya. Jadi gini, ini boleh kita bikin sama dengan akar kuadrat dari 1.600. Ya, yaitu hasilnya sama dengan 40 cm. Tetapi mungkin bisa juga angka berapa kalau dikali dengan angka itu sendiri hasilnya 1.600. 16 saja kan 4 kali 4. Nolnya ada 2, 1, 2. Ya. Tetapi sebaiknya gunakan rumus ini ya, yang mencari akar kuadrat dari sebuah angka. Oke? Gampang. Next. Nah, kelas pertama terdiri dari 50 siswa. Kelas kedua 45 dan kelas ketiga 80. Kepala sekolah ingin membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berapa jumlah maksimum? Ini berarti yang ditanyakan adalah FPB, ya. Yang ditanyakan berarti FPB. Berarti FPB dari 50, dari 45 dan dari 80. FPB itu sesuai konsep awal yang sempat saya jelaskan, dibagi oleh angka yang sama tiga-tiganya. Kalau salah satunya tidak bisa dibagi, jangan dibagi lagi. Contoh, ini bisa dibagi dengan 5. Kenapa? Karena 50 bagi 5 sama dengan 10, 45 bagi 5 sama dengan 9, 80 bagi 5 sama dengan 16. Sekarang, angka 16, 9, dan 10 ini tidak bisa lagi dibagi angka yang sama. 10 dan 16 bisa dibagi 2, tapi 9 nggak bisa. Karena salah satunya nggak bisa, maka stop. Berarti FPB-nya sama dengan 5. Artinya, jumlah maksimum siswa dalam setiap kelompok itu sama dengan 5. Oke? Gampang kan? Iya, untuk mencari FPB gampang. Baik dari soal cerita ataupun nggak cerita ya. Sekarang, nah ini teman-teman. Urutkan pecahan di bawah ini dari yang terkecil. Ya. Konsepnya, ubahlah pecahan-pecahan ini ke dalam satu bentuk. Kalau kita melihat dari angkanya, sebaiknya kita ubah ke dalam bentuk persen atau per 100. Yaitu pertama, 2,5 kalau diubah ke pecahan biasa sama dengan 25/10, tetap 1/4. Nah ini tinggal 21/5, 2 kali 5, 10, tambah 1 sama dengan 11. 11/5. Terakhir itu 30% atau 30/100 ya. Nggak apa-apa, kita tulis per 100 dulu. Nah sekarang, ini kan ada beberapa penyebut yang belum 100. Gimana caranya? Kita kali biar jadi 100 kali 10. Kalau di bawah dikali 10, atas kali 10. Nah 4 kali berapa yang hasilnya 125? Maka pembilang juga ikut dikali 25. 5 kali berapa yang hasilnya 120? Pembilang ikut dikali 20. Dengan demikian, ini gampang sekarang.
25 kali 10, 250 per 100. Berikutnya 25 per 100, 220 per 100, terus terakhir 30 per 100. Nah, karena diurutkan dari yang terkecil, jadi ketika kita sudah penyebutnya sama, ini kan per 100 semua atau persen ya. Karena diurutkan dari yang terkecil, maka kita lihat pembilang paling kecil. Pembilang paling kecil itu yaitu dari ini pertama, terus yang kedua 30, yang ketiga 220, yang keempat 250. Berarti urutannya gimana? Yang satu dulu berarti 1/4. Kita tulis ini ya, urutannya di atas saja. 1/4, terus 30%, berikutnya 220 yaitu 21/5. Terus yang terakhir itu 250 per 100 yaitu pecahan dari 2,5. Ini jawabannya. Gimana? Gampang kan? Iya. Jadi itulah cara untuk mencari atau mengurutkan pecahan dari yang terkecil. Pun dari yang terbesar sama. Intinya ubahlah ke dalam satu bentuk. Entah itu ke pecahan biasa semua, atau ke persen, atau ke desimal. Yang penting sama semuanya. Itu konsepnya. Berikutnya kita akan bahas tentang apa ini? Skala. Ya, skala. Jarak kota A dan B sebenarnya itu 100 km. Jika skala pada peta 1 berbanding 2 juta, maka jarak kota A dan B pada peta adalah titik-titik. Saya ingatkan, kalau jarak pada peta itu selalu sentimeter. Ketika ada di soal, baik itu jarak sebenarnya itu bukan sentimeter, rubah dulu. Saya tulis di sini JS ya, jarak sebenarnya, yaitu 100 km. Ubahlah ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter turunnya 5 kali. Karena turunnya 5 kali, kita tinggal tambah 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, skalanya itu sama dengan 2 juta. Nah, maka sesuai pertanyaannya jarak pada peta atau JP. Maka JP-nya sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala. Berarti 10, ini 10 berapa ini? 10 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 2 juta. Oke. Penyebut ada 6 nol. Pembilang ada 8 nol. Maka kita coret 6 saja. Kalau 6 di bawah dicoret, di atas juga 6. Maka sisa perhitungan tinggal 10 dibagi 2. Sama dengan 5 cm. Maka jarak pada petanya adalah 5 cm. Oke? Baik ya. Saya sedikit mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat. Nanti kamu bisa ulang-ulang saja ya. Oke? Baik. Soal selanjutnya. Nah, ini teman-teman, kalau saya itu biasa sebutnya ini tentang Jokowi. Ya. Kenapa Jokowi? Karena ada jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jokowi, JKW. Artinya, di soal ini kebetulan sudah mempunyai kecepatan. Saya tulis, K sama dengan 60 km per jam. Terus, jaraknya itu sama dengan 360 km. Yang ditanya jarak tempuh ya, berarti waktu. Di mana di sini startnya dia itu pukul 3.15. Berarti dia akan sampai jam berapa? Nah, sampainya itu nanti akan dihitung dengan lama perjalanannya. Maka ketika soal ini mencari waktu, maka rumusnya tinggal jarak dibagi kecepatan. Jaraknya sama dengan 360 per 60. Belakang sama-sama 0 tinggal coret. 36 bagi 6 sama dengan 6. Berarti 6 jam. Jadi waktu tempuhnya dia itu 6 jam. Jika dia startnya pukul 3 lewat 15, tinggal kita tambah dengan 6 jam. Berarti 3 tambah 6 berarti 9 lewat 15. Nah, inilah waktu sampainya. Ya, ini waktu sampai di tempat tujuan. Oke, gampang? Iya. Baik, sekarang luas bangun datar di samping. Ini adalah gambar sebuah setengah lingkaran. Jadi, rumus dari lingkaran itu luas sama dengan pi r kuadrat. Tetapi karena lingkaran cuma setengah, nanti dikali setengah atau dibagi 2. Ya, dikali setengah atau dibagi 2. Tapi nanti boleh di akhir atau boleh langsung. Saya di akhir aja dibagi 2-nya. Nah, soal ini jari-jarinya itu 7. Maka kita gunakan pi 22 per 7. Tujuannya nanti agar gampang dibagi dengan 7 kan gitu ya. Kalau kita pakai 3,14 repot. Ya.
Sekarang 22/7 kali 7 kali 7 karena R kuadrat. Ini kita coret ya, atau sederhanakan ya bahasanya. 7 dibagi 7 kan 1. Maka sisanya tinggal 22 dikali 7 sama dengan 154. Tuh kan ya? Ini adalah luas lingkaran full, sementara lingkaran cuma setengah. Berarti kalau setengah lingkaran berarti luas akhirnya itu sama dengan 154 dibagi 2 sama dengan 77 karena cm berarti cm pangkat 2. Inilah hasil akhirnya. Kalau lingkarannya full jangan dibagi 2 ya, atau dikali setengah. Oke. Baik, sekarang kita soal selanjutnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang banding lebar. Saya akan tulis panjang bagi banding lebar sama dengan di sini 7/2. Jika lebar taman 20, berarti di sini 20 ya. Ini daerah lebar ya, daerah lebar semua. Nah, bagaimana sih cara di sini menghitung luas? Sementara luas dari persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Di sini belum kita temukan panjangnya, baru lebarnya, yaitu 20. Bagaimana cara mencari panjangnya? Kita cari terlebih dahulu panjangnya, yaitu dengan cara panjang sama dengan, saya ulangi, panjang sama dengan, karena perbandingan dari panjang itu sama dengan 7, maka 7/2. Baru dikali dengan 20. Nah, ini kan gampang, 20 bagi 2 itu 10. Tinggal 7 kali 10 sama dengan 70. Berarti panjang dari taman itu 70. Lebarnya 20. Maka luasnya gimana? Ya tinggal 70 kali 20. Yaitu 7 kali 2, 14, tambah 20, 1400. Ya, cm pangkat 2. Oke, segampang itu. Nanti diulang-ulang saja ya. Baik, oke, ternyata sudah selesai teman-teman. Jadi demikian untuk pembahasan kali ini. Bila pembahasan saya terlalu cepat, saya mohon maaf. Silakan diulang-ulang saja. Jangan lupa belajar, ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, baik teman-teman. Saya akhiri. Tuhan Yesus memberkati.